warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran pagi ini. Ibu berharap Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti. Pembelajaran kita kali ini adalah IPS dengan materi kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Tahukah Ananda tentang kenampakan alam negara kita? Yang wajib kita syukuri, Indonesia memiliki kenampakan alam, flora dan fauna yang sangat indah dan beragam. Mau bukti? Silakan simak video berikut ini. Kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Pengertiannya, kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di alam semesta yang ada di Indonesia ini, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh tangan manusia. Kenampakan alam terbagi kepada dua. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Contoh, pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Kemudian gunung. Gunung adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Contoh kenampakan alam daratan. Yang pertama, Puncak Jaya, tingginya 5.030 meter. Puncak Kora, tingginya 4.750 meter. Puncak Mandala, 4.700 meter. Dan Puncak Yasmin, 4.506 meter. Yang kedua, gunung. Gunung tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru. Di Sumatera adalah Gunung Kerinci. Di Sulawesi adalah Gunung Rantai Kombala. Di Nusa Tenggara adalah Gunung Rinjani. Adapun gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya yang tingginya 5.030 meter. Kenampakan alam perairan. Yang pertama, Tanjung. Tanjung disebut juga semenanjung, adalah daratan yang menjorok ke laut. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Contoh kenampakan alam perairan, yaitu Tanjung. Tanjung yang sangat luas disebut dengan jazirah. Tanjung yang sangat sempit disebut ujung. Contohnya, Ujung Kulon di Jawa Barat. Kemudian contoh sungai. Sungai yang ada di Indonesia adalah Sungai Musi, merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo, dan di Kalimantan adalah Sungai Kapuas dan juga Sungai Memberamo. Nah, apakah kenampakan alam perairan itu? Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Sungai adalah aliran air yang sangat besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik besar maupun kecil. Kenampakan alam perairan, contohnya danau, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkara, dan Danau Sagara yang ada di NTP seperti gambar ini. Selanjutnya, sungai. Sungai, contohnya Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Bengawan Solo. Kenampakan alam perairan yang lain yaitu Teluk.
Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Selat laut yang menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kenampakan alam perairan berikut Teluk Bayur, Teluk Jakarta, dan Teluk Penyu, dan lain-lain. Kemudian contoh selat, yaitu Selat Sunda yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera, Selat Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan di Indonesia sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh faktor kebutuhan manusia. Lingkungan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Kenampakan buatan, contohnya waduk. Waduk adalah bendungan yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, PLTA, dan wisata. Contohnya, Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Cirata di Jawa Barat, dan Waduk Gajah Mungkur, Waduk Malahayu di Jawa Tengah. Kemudian pelabuhan. Kita lihat gambar ini. Pelabuhan merupakan bandar atau tempat berlabuh atau singgahnya kapal-kapal, baik kapal barang ataupun kapal muatan penumpang. Pelabuhan juga sebagai tempat transaksi perdagangan, ekspor impor, dan bea cukai. Kita perhatikan contoh gambar berikut, yaitu kenampakan alam berikut. Contohnya kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat yang sengaja dibuat untuk melestarikan hewan dari kepunahan dan mengembangbiakkan hewan tersebut. Kebun binatang biasanya dibuka untuk wisata atau rekreasi masyarakat umum. Selanjutnya, kita perhatikan gambar berikut adalah bandara. Bandara adalah disebut juga bandar udara, yaitu tempat yang sengaja dibuat untuk tinggal landas sebuah pesawat. Contohnya, Bandara Internasional Minangkabau atau disingkat BIM, Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya, BIL di Lombok. Contoh kenampakan alam buatan lainnya. Perkebunan. Perkebunan adalah areal yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman industri seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, kelapa, tembakau, tebu, dan lain-lain. Kenampakan industri adalah daerah yang sengaja dibangun untuk lokasi usaha dalam lingkungan besar, seperti pabrik. Selanjutnya, kita pelajari persebaran flora dan fauna. Apa sih flora itu? Seperti di gambar Ananda perhatikan. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang pada waktu dan daerah tertentu. Indonesia terdapat kurang lebih 4.500 jenis pohon, 1.500 jenis tanaman paku, dan 5.000 jenis tumbuhan anggrek. Kita lihat lagi fauna. Fauna adalah jenis hewan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita pelajari persebaran flora. Flora terbagi beberapa contoh. Yang pertama, hutan hujan tropis, disebut juga hutan homogen. Hutan hujan tropis terdapat di sekitar garis khatulistiwa. Tumbuhannya sangat beragam, sehingga sering disebut hutan heterogen. Contohnya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kemudian disebut juga hutan musim.
atau disebut juga homogen ini terdapat di daerah musim kemarau cukup panjang. Contohnya di Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hutan sabana dan stepa. Hutan sabana adalah hutan padang rumput yang banyak semak belukarnya, seperti di gambar Ananda perhatikan. Kemudian stepa. Stepa adalah padang rumput yang luas tanpa bersemak. Selanjutnya, hutan lumut. Hutan lumut adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut. Hutan ini tumbuh di daerah gunung atau pegunungan yang memiliki ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter dan beragam di Indonesia. Menurut ahli flora dan fauna Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bahagian. Garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisah habitat fauna tipe Australia dengan tipe peralihan. Sedangkan garis Wallace adalah garis yang digambar oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna Asia. Fauna Asiatik dan fauna peralihan. Contoh kita lihat di gambar fauna Asiatik. Fauna Asiatik memiliki kesamaan dengan fauna yang hidup di benua Asia. Hewan tipe Asia antara lain harimau, gajah, orangutan, dan sebagainya. Hewan tipe Asia banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian fauna peralihan. Fauna peralihan tidak memiliki kesamaan dengan fauna di Asia ataupun di Australia. Fauna tipe peralihan ini umumnya di wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Nusa Tenggara. Jenis hewan tipe ini antara lain komodo, anua, babi rusa, burung malio, dan burung kakak tua. Fauna Australiatik. Fauna Australiatik seperti dicontoh di gambar adalah memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di benua Australia. Jenis hewan tipe ini banyak hidup di wilayah Indonesia bagian timur dan Irian. Jenis hewan tipe Australis antara lain burung cendrawasih, nuri raja, kanguru, kuskus, busang berkantung, tikus berkantung, dan kasuari. Nah, dapat kita simpulkan yang pertama, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Kenampakan alam berupa daratan seperti pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Sedangkan perairan terdiri dari sungai, danau, laut, dan selat. Kenampakan alam buatan adalah suatu bentuk kenampakan di lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Di antaranya adalah waduk, pabrik, bandar udara, pelabuhan, dan kebun binatang. Flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, hutan lumut, dan hutan stepa. Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australiatis. Nah, supaya lebih paham, silakan diulang memutar kembali video ini ya. Setelah itu, menyelesaikan latihannya di Google Formulir. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda tetap semangat dalam pembelajaran ini. Jika Ananda masih belum memahami pembelajaran ini,
Silakan diulang kembali video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.